Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pentingnya peran orang tua terhadap kesehatan mental si kecil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Amelia Damayanti sebagai penyaji pertama, Atifatul Maula sebagai penyaji kedua, Cantika Silmi sebagai penyaji ketiga, dan saya, Syifa Nur Ayuni, sebagai moderator sekaligus penyaji keempat. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Amelia dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi penyaji pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kesehatan mental si kecil. Kesehatan mental merupakan permasalahan yang selalu menjadi perbincangan dan perhatian bagi masyarakat. Dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang itu sendiri. Agar si kecil memiliki kehidupan sosial dan emosional yang baik, penting kita sebagai orang dewasa, keluarga, atau saudara-saudaranya untuk menjaga kesehatan mentalnya sedari ia kecil atau sedini mungkin. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kondisi mental si anak tetap baik. Dengan adanya kesehatan mental yang baik juga, maka dari itu dapat membuat si kecil bisa menjadi lebih bahagia dan sehat. Selain itu, kita dapat mengajak dia untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menyerap pelajaran yang ia pelajari dengan baik, dan mampu bangkit dan kuat ketika ia diterpa masalah, sehingga si kecil dapat tumbuh menjadi seorang dewasa yang stabil. Kemudian, dari rumusan masalah yang kita ambil, dapat diidentifikasi 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu kesehatan mental? Yang kedua, ketiga, bagaimana tumbuh kembang anak? Yang keempat, bagaimana pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental anak? Dan yang terakhir, bagaimana peran orang tua terhadap kesehatan mental anak? Kemudian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya ini yaitu untuk memperhatikan pentingnya kesehatan mental si kecil. Adapun 5 tujuan khusus yang kita ambil. Yang pertama, mengetahui pengertian kesehatan mental. Yang kedua, jenis-jenis gangguan mental. Yang ketiga, proses tumbuh kembang anak. Yang keempat, pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental anak. Dan yang terakhir, peran orang tua terhadap kesehatan mental anak. Kemudian, adapun pengertian kesehatan mental anak menurut bahasa psikis atau jiwa, istilah yaitu kondisi batin yang tenang, aman, dan tentram, menurut Dr. Jalaluddin. Adapun macam-macam penyakit mental, yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan mental ditandai dengan adanya perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Contoh gangguan kecemasan mental yaitu seperti serangan panik atau gangguan stres. Kemudian yang kedua ada depresi atau gangguan suasana hati, di mana seseorang pasti pernah mengalami suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Kemudian yang terakhir itu ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar yaitu gangguan yang tidak jauh beda dengan depresi itu sendiri, yaitu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresi, sampai tertekan ke tertinggi atau manik. Penyebab dari gangguan bipolar ini tidak diketahui, namun kombinasi gejala, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak berperan menjadi terjadinya adanya gangguan bipolar. Gangguan kecemasan yaitu di mana kondisi individu merasa takut yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat dikendalikan. Rasa takut yang dialaminya yaitu berkaitan dengan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanda-tanda gejala dari
Penelitian ini yang pertama yaitu perasaan takut dan khawatir terhadap sejumlah peristiwa atau hal atau aktivitas. Yang kedua, anak kesulitan mengendalikan rasa khawatir. Yang ketiga, mudah gelisah dan mudah marah. Yang keempat, mudah lelah dan otot tegang. Dan yang terakhir, sulit konsentrasi dan tidur terganggu. Atau sukar, sering terbangun-bangun, dan tidur tak nyenyak. Terima kasih kepada penyaji pertama. Untuk selanjutnya, kepada penyaji kedua dapat memaparkan presentasinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang depresi. Depresi. Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh hilangnya kemampuan mengendalikan perasaan dan merasakan adanya penderitaan berat. Nah, pengertian depresi ini merupakan definisi dari Kaplan pada tahun 2010. Selanjutnya, menurut Kaplan, depresi berkaitan dengan perasaan sedih dan gejala penyertanya, seperti perubahan pada pola tidur, terus nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa, dan tidak berdaya, serta keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, gangguan bipolar. Nah, pengertian dari gangguan bipolar itu sendiri merupakan gangguan perubahan mood yang ekstrim. Biasanya terdapat episode yang terjadi pada penderita, yaitu episode mania, atau bisa kita sebut sebagai fase naiknya mood, dan episode depresi, atau fase turunnya mood. Tanda-tanda gejala bipolar sendiri terdapat 5 tanda. Yang pertama, gelisah dan bicara sangat cepat. Yang kedua, perubahan mood yang signifikan. Yang ketiga, hiperaktif. Yang keempat, mengasingkan diri. Dan yang terakhir adalah kehilangan minat. Tumbuh kembang psikologi anak. Menurut Dorothy Launatel pada tahun 1945, jika anak besar dengan hinaan, maka ia akan hidup dengan penyesalan. Dan jika anak hidup dengan kasih sayang, maka anak itu akan hidup dengan cinta sepanjang hidupnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atifatul sebagai penyaji kedua. Selanjutnya, kepada penyaji ketiga, dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk memaparkan materi ini. Yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan. Menurut Navarolina tahun 2010, tahapan perkembangan ini menjadi 6 tahap, yaitu tahapan neonatus semenjak anak baru lahir hingga berumur 28 tahun. Yang kedua, bayi, yaitu semenjak anak berumur 1 bulan hingga 1 tahun. Yang ketiga, toddler, yaitu semenjak anak berumur 1 tahun hingga 3 tahun. Yang keempat, prasekolah, yaitu semenjak anak berumur 3 tahun hingga 6 tahun. Yang kelima, usia sekolah, yaitu semenjak anak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Dan yang keenam, yaitu remaja, pada usia 12 sampai 18 tahun. Keempat tahapan perkembangan anak tersebut dari neonatus hingga prasekolah dapat dijabarkan menjadi pada tahapan neonatus. Pada tahapan ini, orang tua merupakan pengendali utama terhadap tumbuh kembang anak pada usia ini. Kemudian selanjutnya pada tahapan bayi. Pada tahapan perkembangan anak ini terbagi menjadi 4 tahap perkembangan, yaitu pada usia 0-3 bulan, 3-6 bulan,
6-9 bulan, dan 9-12 bulan. Pada usia 0-3 bulan, perkembangannya yang pertama memainkan kepala dengan mengangkatnya, yang kedua mengikuti arah objek dengan mata, yang ketiga melihat dan tersenyum kepada orang lain. Pada usia 3-6 bulan, yang pertama mampu mengangkat kepala sampai 90 derajat, yang kedua mengangkat dada dengan topangan tangan, yang ketiga belajar menggapai benda di sekitarnya. Pada usia 6-9 bulan, yang pertama duduk tanpa bantuan, yang kedua tengkurap dan berbalik badan sendiri, yang ketiga merangkak dan menggapai benda di sekitarnya. Dan yang keempat, pada usia 9-12 bulan, yang pertama berdiri sendiri tanpa dibantu, yang kedua berjalan dengan dituntun, dan yang ketiga menirukan suara. Kemudian pada tahapan perkembangan toddler. Pada perkembangan ini terjadi perkembangan sikap dan kemampuan anak, baik secara hal kecil hingga hal besar. Tahapan ini terbagi menjadi 3 tahap perkembangan. Yang pertama, usia 12-18 bulan. Yang pertama mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekeliling rumah. Yang kedua menyusun 2-3 kotak. Yang ketiga dapat mengatakan 5-10 kata. Yang keempat memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Pada usia 18-24 bulan, yang pertama mampu naik turun tangga, yang kedua menyusun kotak, yang ketiga menunjuk mata dan hidungnya. Pada usia 2-3 tahun, yang pertama anak belajar meloncat, memanjat, dan melompat dengan 1 kaki, yang kedua membuat jembatan dengan 3 kotak, yang ketiga mampu menyusun kalimat. Kemudian yang terakhir, yaitu tahapan prasekolah. Pada masa prasekolah mengalami perlambatan perkembangan pada fisik, akan tetapi anak memiliki pengetahuan dan peran baru dalam kehidupan sosialnya. Tahap ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu usia 3-4 tahun, usia 4-5 tahun, dan 6 tahun. Pada usia 3-4 tahun, perkembangannya yaitu yang pertama, berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga. Yang kedua, berjalan pada jari kaki. Yang ketiga, belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri. Pada usia 4-5 tahun, yang pertama mampu melompat dan menari. Yang kedua, menggambar orang terdiri dari bagian tubuhnya seperti kaki dan tangan. Dan yang ketiga, dapat menghitung jari-jarinya. Pada usia 6 tahun, yang pertama, ketangkasan meningkat. Kemudian dapat melompat tali, dan yang ketiga dapat bermain sepeda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cantika yang telah memaparkan presentasi. Kemudian saya akan memaparkan mengenai pengaruh kehidupan modern. Yang pertama dari YouTube, anak bisa belajar sikap-sikap seperti keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Namun, anak juga dapat mendapat efek yang buruk jika menonton YouTube secara berlebihan dan tanpa pengawasan orang tua. Yang kedua, ada pengaruh gawai. Terdapat efek positif dan efek negatif yang didapatkan anak dari gawai. Dari efek positif, yang pertama dapat memperluas pengetahuan, menambah jaringan persahabatan, mempermudah komunikasi, dan melatih kreativitas anak. Efek negatifnya yaitu mengganggu kesehatan, mengganggu perkembangan anak, rawan tindak kejahatan, dan mempengaruhi perilaku anak. Selanjutnya, ada peran orang tua terhadap kesehatan mental anak. Yang pertama, orang tua harus menjadi tempat ternyaman bagi anak, mengajarkan perbedaan sikap baik dan buruk, melatih anak membangun postur tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri, mendengarkan dan menghargai perasaan anak, membuat suasana aman dan nyaman di sekitar anak,
dan mengawasi anak dalam penggunaan sosial media. Kesimpulannya, kesehatan mental merupakan kondisi di mana anak merasa tenang, tentram, dan tidak mengalami gangguan pada psikologisnya. Peran orang tua terhadap kesehatan mental anak sangat penting, karena perilaku dan mental anak pertama kali dibentuk dari rumah, dan orang tua berperan dalam membimbing anak agar dapat menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kecanggihan alat-alat dalam modernisasi kehidupan pada perkembangan psikologis anak dapat berdampak positif dan negatif, tergantung pada beberapa indikator seperti tujuan penggunaan, intensitas, pengawasan kedua orang tua, dan konten dalam media itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat-alat modern, baik berupa elektronik maupun media sosial oleh kedua orang tuanya. Peran orang tua sangat besar, karena pada masa kehidupan kanak-kanak, orang tualah yang memiliki andil besar mengenai arah hidup anak tersebut. Saran, diharapkan dalam situasi modernitas kehidupan, orang tua dapat menyeimbangkan pendidikan anak menggunakan metode asuhan anak yang tepat. Metode ini diharapkan dapat membimbing anak belajar kecanggihan teknologi pada masa kini, tanpa menyampingkan dampak yang akan ditimbulkan. Berikut sumber-sumber dari makalah penyuluhan kami. Jika ada pertanyaan, dapat teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.